Amerika Serikat pada saat merdeka dari Inggris pada tahun 1776. Peta Amerika tampak berbeda dari sekarang. Selama 70 tahun pertama keberadaannya, Amerika Serikat secara agresif memperluas wilayah dan pengaruhnya di Amerika Utara. Negara ini dibangun di atas punggung penduduk asli yang dibantai dan dipindahkan dalam gelombang perluasan yang cepat ini, hingga akhirnya Amerika Serikat mencapai Pasifik. Namun, perluasan di luar Samudra Pasifik atau Atlantik merupakan masalah perdebatan besar bagi orang Amerika awal. Setelah Perang Saudara, konfederasi dikalahkan, dibubarkan, dan diintegrasikan kembali ke dalam Uni atau Kesatuan. Menteri Luar Negeri pasca perang William H. Seward percaya bahwa Amerika harus berusaha keras untuk menjadi negara adikuasa dunia. Seward meyakinkan Kongres tentang rencananya untuk membeli Alaska dari Rusia. Ia juga ingin melangkah lebih jauh dan membeli Greenland dan Islandia, tetapi Kongres menolak rencana ini. Pertanyaan tentang apakah akan melakukan ekspansi diperdebatkan dengan sengit oleh orang Amerika awal, terutama karena banyak dari mereka di Capitol Hill adalah anti-imperialis. Mereka khawatir tentang peran Amerika yang semakin besar dalam politik dunia dan harus mengintegrasikan ras inferior ke dalam populasi sebagai produk sampingan dari ekspansi. Mereka tidak hanya menentang gagasan tersebut, tetapi mereka juga secara aktif menentang segala kegiatan imperialis. Opini publik tentang ekspansionisme berubah selama revolusi industri yang membawa pertumbuhan ekonomi eksplosif yang menjamin negara dan birokrasi yang lebih tersentralisasi. Presiden ekspansionis seperti William McKinley secara aktif mengupayakan perluasan wilayah selama masa jabatannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memperluas pengaruh Amerika. Pada tahun 1898, ia menyeret negara itu ke dalam perang dengan Spanyol atas Pulau Kuba. Dengan kekuatan militer dan kekuasaannya yang semakin besar, AS dengan mudah mengalahkan kekaisaran Spanyol yang sedang berada di ambang kehancuran. Mereka bahkan memperoleh Puerto Rico, Guam, dan Filipina setelah perang ini pada tahun 1898. Amerika terus memperluas wilayahnya secara agresif selama 2 tahun berikutnya. Mereka pergi ke lepas pantai dan mengambil alih Pulau Hawaii pada tahun 1898. Tahun berikutnya, mereka memperoleh Pulau Wake, dan pada tahun 1900, Samoa Amerika. Pada tanggal 6 November 1903, AS secara resmi mengakui Republik Panama. Sekitar 2 minggu kemudian, AS menandatangani perjanjian Hay-Bunan-Barilla dengan Panama. Panama memberikan Amerika kepemilikan permanen dan eksklusif atas zona terusan Panama melalui fakta ini dengan imbalan $10 juta dan anuitas sebesar $250.000 yang dimulai 9 tahun kemudian. Pada bulan November 1916, Republik Dominika ditempatkan di bawah pemerintahan militer oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat juga membeli Kepulauan Virgin Amerika pada tahun berikutnya. Kebijakan ekspansi dan akuisisi luar negeri yang cepat ini benar-benar menempatkan AS di peta sebagai kekuatan dunia yang sedang berkembang. Setelah Perang Dunia II, Presiden Wilson tahu pengaruh Amerika telah tumbuh secara signifikan. Ia memimpin dalam menciptakan solusi bagi perdamaian dan kerjasama dunia. Hasilnya adalah organisasi Liga Bangsa-Bangsa yang ambisius. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 10 Januari 1920. Setelah Sekutu mengalahkan Blok Sentral dalam Perang Dunia I, melalui Liga, Amerika mencoba mengubah politik global seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun ironisnya, Amerika tidak secara resmi bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa karena kaum isolasionis di Kongres menentang gagasan tersebut. Selama Perang Dunia II, Amerika tidak ingin terlibat dalam konflik tersebut dan karena itu mempertahankan kebijakan netralitas selama 2 tahun pertama. Namun, mengingat seberapa jauh AS telah terjebak dalam jaringan urusan dunia, AS tidak akan bertahan lama. Memang, Kekaisaran Jepang adalah bom waktu yang akan terus berdetak, ancaman yang semakin besar bagi AS yang tercermin dalam serangan Pearl Harbor pada bulan Desember 1941. Setelah Pearl Harbor, Amerika membuang kebijakan netralitasnya dan secara resmi memasuki perang. Perang Dunia II
mengubah kehadiran global Amerika selamanya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keberhasilan proyek Manhattan berarti bahwa AS sekarang memegang kendali sebagai satu-satunya negara di dunia yang menciptakan dan memiliki senjata nuklir. Penggunaan bom-bom ini di Jepang secara resmi mengakhiri perang. Dalam penyimpangan yang mengejutkan dari norma, AS juga merupakan satu-satunya kekuatan dunia yang utama yang terhindar dari kehancuran ekonomi selama perang. Setelah Perang Dunia II resmi berakhir, Amerika sekali lagi menemukan dirinya dalam posisi unik untuk menetapkan syarat-syarat perdamaian. Kekerasan yang tidak masuk akal, hilangnya nyawa, dan kehancuran harus ditinggalkan di masa lalu. Sejarah tidak dapat terulang kembali. Kali ini mereka menciptakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan ini dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai pejuang perdamaian dan kerjasama dunia. PBB akan memberikan kesempatan kepada negara-negara lain untuk mempertimbangkan urusan global dan menyelesaikan perselisihan mereka. Dengan cara ini, AS berharap bahwa kekuatan dunia akan menyelesaikan masalah mereka melalui hukum, debat, pemungutan suara, dan kompromi daripada di medan perang. PBB bukan satu-satunya organisasi yang dibentuk sebagai akibat perang. 730 delegasi dari lebih 44 negara sekutu mengakhiri pertemuan puncak yang diadakan di New Hampshire yang merupakan upaya untuk menciptakan keuangan global baru pasca perang. Perjanjian tersebut dicapai pada tahun 1944. Dan nilai tukar mata uang tetap ditetapkan dengan menggunakan emas sebagai standar universal. Sistem ini akhirnya gagal tetapi memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan pada saat dimulainya. Yang lebih penting, perjanjian ini berujung pada pembentukan dua organisasi dunia utama, yaitu Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Pada titik ini, AS telah benar-benar menancapkan pengaruhnya dalam urusan dunia dan tidak ada jalan kembali. Perjuangan melawan Reich ketiga Hitler dalam Perang Dunia II berhasil menyatukan Barat yang demokratis dan Timur yang komunis dalam aliansi yang tidak terduga. Namun, sejak awal sudah jelas bahwa aliansi ini hanya bersifat sementara. Setelah perang, AS memiliki kepentingan politik di seluruh dunia dan ekspansi Soviet di Eropa dan tempat lain mengancam visi Amerika tentang dunia perdagangan bebas. Jadi, dunia terbagi menjadi dua blok Barat kapitalis dan Timur komunis. Hal ini memicu Perang Dingin, perjuangan panjang untuk supremasi dan dominasi dunia antara AS dan Uni Soviet. Karena takut akan ekspansi Soviet ke Eropa Barat, AS dan negara-negara Eropa lainnya membentuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pada tahun 1949, NATO merupakan aliansi militer antar pemerintah yang beranggotakan lebih dari 32 negara. Dua dari negara-negara anggota ini adalah Amerika Utara dan sisanya adalah Eropa. Aliansi ini bertujuan untuk menghentikan Rusia menginvasi negara-negara Eropa. Strategi global Amerika saat itu adalah pengekangan, karena bertujuan untuk mengekang penyebaran komunisme di seluruh dunia. Meskipun AS dan Uni Soviet tidak pernah berhadapan langsung selama Perang Dingin, kedua negara ini ikut serta dalam perang proksi seperti Perang Korea dan Perang Vietnam untuk memperjuangkan tujuan mereka. Hal ini menyebabkan AS berpihak pada beberapa sekutu yang tidak diduga, seperti Israel, Arab Saudi, dan Korea Selatan dalam perjuangan melawan komunisme. AS juga mulai melakukan intervensi secara diam-diam dan menempatkan aktor di puluhan negara untuk melawan pengaruh Soviet. Dari menempatkan diktator yang simpatik hingga menandai organisasi pemberontak, AS melakukan intervensi dalam ratusan pertikaian global. Hal ini menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan masyarakat Amerika, dengan banyak orang melihat intervensi AS dalam urusan global sebagai hal yang tidak perlu. Hal ini terutama berlaku untuk Perang Vietnam, yang menyebabkan banyak sekali kekerasan dan hilangnya nyawa. Masyarakat mempertanyakan tujuan strategis keterlibatan Amerika dan biaya yang harus dikeluarkan untuk kehidupan warga Amerika dan sumber daya negara. Tak lama kemudian, bahkan ada gerakan anti-perang dalam negeri yang bertujuan untuk menekan pemerintah AS agar menarik diri dari Vietnam, dengan tokoh politik besar seperti Robert Kennedy yang mendukungnya. Akibat Perang Dingin, AS membentuk hubungan dan ketegangan yang rumit dengan beberapa negara dan kemitraan yang kuat dengan negara-negara lain.
Perang Dingin berakhir dengan jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Tetapi, perang tersebut memiliki dampak yang bertahan lama pada politik global yang masih dapat dirasakan hingga saat ini. Banyak aliansi militer, organisasi, dan infrastruktur Perang Dingin yang masih ada bahkan setelah Uni Soviet tidak ada lagi. Amerika Serikat sekarang menjadi satu-satunya negara yang paling kuat di dunia dan telah mencapai status sebagai negara adikuasa dunia.